acara Amikom Vice bareng aku Via dan aku Ica. Kali ini kita akan bahas 4 berita yang sempat viral dari awal tahun 2023 di bulan Januari sampai bulan April. Nah, sekarang kan udah mau masuk ke pertengahan tahun 2023 nih. Pasti banyak banget kejadian yang mewarnai lika-liku dunia pers Indonesia. Mulai dari berita internasional, berita politik, konflik, bahkan berita keadilan. Kalau dikemas jadi satu nih, masih anget banget buat dibahas. Di awal tahun 2023, terutama di bulan Januari, ada berita viral apa nih, Vi? Nah, di awal tahun di bulan Januari ada informasi yang membahas persoalan bumi Arab yang menghijau. Ditelah secara agama nih, udah pasti banyak banget yang mengaitkannya dengan tanda-tanda kiamat kubro. Kita sebagai umat muslim tentunya mempercayai adanya tanda-tanda tersebut. Nah, kalau secara ilmiah nih, hal tersebut disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini melanda wilayah Arab Saudi. Nah, emang kan kalau di Arab itu kan identiknya sama gurun pasir ya. Jadi kalau gurunnya tiba-tiba menghijau dan tumbuh rumput, itu kayak, wah mau terjadi apa nih gitu, kayak nggak biasa gitu. Tapi hal tersebut juga bisa jadi pengingat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dan lebih taat beribadah. Nah, betul banget. Nah, selanjutnya ada berita viral apa lagi nih, Cak? Nah, berita selanjutnya itu kasus Sambo nih, Vi. Ya, akhirnya mencapai final. Nah, seperti yang kita tahu kalau di kasus Sambo ini persidangannya itu kan sampai berbulan-bulan kita itu nonton beritanya Sambo sampai muak-muak gak sih? Muak banget sih. Emang, dan akhirnya di tahun 2023 ini kita ketemu juga nih final judgement-nya, yaitu Sambo dihukum mati. Dan semoga kasus ini benar-benar selesai dan dikupas bersih oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Meski kalau kita ngomongin kasus politik nih, apalagi yang kayak gini, nggak sepenuhnya bersih, ya nggak sih? Bener banget gak sih, kayak mereka itu kan punya power gitu. Jadi mereka bisa ngelakuin hal apa aja yang mereka mau biar kasusnya itu selesai, ataupun nutup kasus tersebut walaupun kasus tersebut belum selesai gitu. Takut banget gak sih? Takut banget. Aduh, takut banget. Takut banget. Tebel. Nah, setelah kelar kasus Sambo nih, muncul lagi kasus dari Direktorat Jenderal Pajak. Bermula dari pertikaian asmara anak muda yang ternyata merupakan anak dari seorang pejabat pajak Kementerian Keuangan. Pertikaian yang melibatkan Rubicon ini akhirnya menjadi santapan empuk para netizen. Nah, dari kasus ini juga banyak unsur yang menjadi menu dari pemberitaan ini. Mulai dari kisah cinta si anak, kebiasaan si anak yang suka memposting kemewahan di sosial media, dan sampai akhirnya kebusukan sang ayah pun terkuak, Vi, gitu. Nah, sang ayah yang inisialnya RAT ini akhirnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka gratifikasi. Dan pada akhirnya dipecat secara tidak hormat. Nah, ternyata kabarnya tuh Rubicon ini nggak masuk daftar pajak dan pakai nama orang lain. Parah banget ya nih, parah banget. Di pertengahan April muncul konflik yang terjadi antara seorang TikTokers dengan Pemprov Lampung. Berawal dari video keresahan yang diunggah di TikTok oleh seorang anak muda dengan judul video "Alasan Lampung Tidak Maju-Maju". Video tersebut berisikan kritikan Bima terhadap kondisi infrastruktur Lampung yang tak kunjung diperbaiki selama 10 tahun terakhir. Parah banget gak sih, 10 tahun loh nggak diperbaiki. Itu dana yang udah dikasih pemerintah buat bangun infrastruktur yang ada di Lampung itu dikemanain gitu loh. Kan harusnya biar masyarakat merasakan gimana ya, kan mereka udah pajak nih, udah bayar pajak, terus mereka kan harusnya menikmati fasilitas, iya, kayak terutama jalan gitu loh. Tapi kok selama 10 tahun nggak ada perubahan gitu, uangnya kemana, ya nggak sih? Dan terus Bima juga mengaku keluarganya mendapatkan intervensi dari Pemprov Lampung. Tindakan tersebut mendapatkan reaksi negatif dari netizen tentunya. Hal yang dilakukan Bima pada akhirnya menjadi ramai banget dan viral di media sosial, sehingga banyak sekali masyarakat Lampung yang mulai mengikutinya dan memposting keadaan jalan-jalan Lampung yang rusak parah. Hingga berita ini viral dan dilirik oleh pemerintah pusat. Akhirnya banyak jalan-jalan di Lampung yang mulai diperbaiki. Warganet banyak mengatakan hal ini sebagai Bima Efek. Ternyata ya guys, Lampung itu mendapat predikat sebagai provinsi dengan penyerapan dana terbesar. Wow, terbesar? Wow, Kemana tuh dananya ya, Vi? nggak tahu
tuh? Digelontorin kemana ya? Aduh, parah banget sih ini. Dan kemarin Pak Jokowi itu udah meninjau langsung jalanan yang rusak di Dan Lampung. kabarnya Pak Jokowi ngeprank gitu nggak sih? Iya, katanya ngeprank kayak Pemprov Lampung udah nyiapin jalan yang baru dibangun yang buat dilewatin Pak Jokowi tuh. Iya. Tapi ternyata Pak Jokowinya lewat jalan lain yang masih rusak. Wah, Pemprov Lampung kena loh. Nah guys, ternyata banyak banget ya kasus yang mewarnai sepanjang awal tahun 2023 ini. Macam-macam juga nih beritanya, dari politik sampai dengan kondisi alam. Semoga Indonesia kedepannya semakin baik dan berkualitas berita-berita yang disampaikan kepada masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.